Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, beliaulah yang menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada tabiin tabiatnya, semoga kita sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winda Rahayu dengan NVM 212170007 sebagai moderator, dan nanti ada pemateri pertama yaitu Muhammad Mardatila dari kelas A, dan pemateri kedua ada Gina Mahmudah dari kelas A juga, dan pemateri ketiga ada Teh Ulfa Yulianti dari kelas A. Dan saya juga nanti akan mengisi acara di pemateri 4 dan menarik kesimpulan dalam pembahasan kali ini. Langsung saja kita simak pemateri pertama dan seterusnya untuk mempersingkat waktu. Pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Georg Jelinek, negara adalah sebagai sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Nah, yang kedua yaitu menurut Hegel, negara sebagai sesuatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil kepaduan ataupun sintetis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Nah, yang ketiga menurut Logeman, negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Max Weber, negara sebagai suatu keadaan ataupun bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan secara sah. Nah, selanjutnya yaitu tentang mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat dengan NKRI. Apa sih NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia? Merupakan negara kesatuan yang berbentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dan dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, selanjutnya yaitu teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang ada pada awalnya tidak mempunyai satu organisasi pemerintahan. Tokoh sebagai pendukung teori perjanjian masyarakat diantaranya adalah John Locke, Thomas Hobbes, dan Rousseau. Yang kedua yaitu teori ketuhanan. Teori ini memiliki pendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan, asalnya dari Tuhan. Tokoh sebagai pendukung teori ketuhanan yaitu Agustinus, Thomas Aquino, dan Frederick Julius. Yang ketiga yaitu teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan ataupun power menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetisi ataupun kekuatan, di mana individu ataupun kelompok yang paling kuat berhak membentuk suatu negara. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori kekuatan adalah Ludwig, Karl Marx, Trotsky, dan Machiavelli, yaitu teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara ibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia. Undang-undang sebagai
pangkal syaraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. Yang kelima yaitu teori historis. Negara merupakan suatu lembaga ataupun badan sosial yang tidak dibuat. Yang kelima yaitu teori historis. Negara merupakan suatu lembaga ataupun badan sosial yang tidak dibuat ataupun dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai suatu lembaga ataupun badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur terbentuknya negara. Secara universal, unsur pembentuk suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak ataupun wajib dipenuhi ketika sebuah negara didirikan, yaitu meliputi yang pertama ya rakyat, wilayah, pemerintahan. Yang pertama yaitu rakyat. Rakyat yaitu salah satu yang harus dipenuhi dalam membentuk negara adalah rakyat. Negara sebagai sebuah organisasi haruslah memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri dari orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara yang diberi nama warga negara. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah itu terdapat darat, lautan, dan udara. Warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur terbentuknya negara. Secara universal, unsur pembentuk suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak ataupun wajib dipenuhi ketika sebuah negara didirikan, yaitu meliputi yang pertama ya rakyat, wilayah, pemerintahan. Yang pertama yaitu rakyat. Rakyat yaitu salah satu yang harus dipenuhi dalam membentuk negara adalah rakyat. Negara sebagai sebuah organisasi haruslah memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri dari orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara yang diberi nama warga negara. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah itu terdapat darat, lautan, dan udara. Warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Wilayah merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. Adapun wilayah suatu negara yang meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Yang dimaksud wilayah daratan suatu negara mencakup seluruh wilayah daratan dengan batas-batas tertentu. Adapun wilayah yang terdiri seluruh bentuk perairan ataupun lautan sesuai batas-batas yang ditetapkan hukum internasional disebut wilayah lautan. Wilayah udara yaitu seluruh kawasan udara yang terletak di atas daratan ataupun lautan suatu negara sesuai ketentuan batas teritorial yang telah ditentukan di dalam hukum serta perjanjian internasional. Dan yang ketiga yaitu pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai kedaulatan, baik kedaulatan dalam maupun kedaulatan keluar, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Pemerintah sangat diperlukan dalam berdirinya sebuah negara. Sistem pemerintahan di berbagai negara memiliki karakteristik tersendiri. Sistem pemerintahan hanya yang diterapkan negara di dunia antara lain pemerintah yang menggunakan sistem parlementer dan pemerintah dengan sistem presidensial. Nah, selanjutnya yaitu unsur deklaratif adalah hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur ini harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara baik secara de facto maupun de jure. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mahmuda dengan NPM 2121715. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan di berbagai negara, yaitu yang pertama ada sistem pemerintahan parlementer, yaitu kekuasaan pemerintah
dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Dan munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada tanggal 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden No. 10 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai. Dan yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden memegang kekuasaan yang sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara, sekaligus sebagai pemerintahan pemimpin kabinet menteri. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu bukan parlemen. Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Adapun perbedaan pemerintahan presidensial dan parlemen yaitu di mana sistem pemerintahan presidensial baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisah antara keduanya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden, sultan atau raja sebagai kepala negaranya. Yang ketiga ada sistem pemerintahan campuran, yaitu pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara. Juga terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Dan hal yang pembeda dalam sistem pemerintahan campuran yaitu presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Selain itu, ada unsur deklaratif yang tidak kalah pentingnya dari unsur konstitutif dalam pendirian sebuah negara, yaitu adanya pengakuan sebuah negara dari negara lain. Materi selanjutnya yaitu bentuk negara. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan, hanya terdapat satu pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan juga disebut sebagai negara unitaris. Pada era modern sekarang ini, konsep negara kesatuan dibedakan menjadi dua, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan yang kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi memiliki konsep dasar bahwa pemerintah pusat mengelola secara langsung mengenai segala aspek dalam sebuah negara, sementara pemerintahan daerah menjadi pelaksana sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Adapun dalam konsep negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing, yang memiliki karakteristik dan potensi daerah atau yang dinamakan dengan daerah otonom. Menurut C.F. Strong, ada 3 konsep yang membedakan antara negara serikat federal. Pertama, cara pembagian kekuasaan adalah pemerintah. Yang kedua, menurut C.F. Strong, ada 3 konsep yang membedakan antara negara serikat federal. Yang pertama, cara pembagian kekuasaannya antara pemerintah negara serikat dengan negara lain. Yang kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan atau otoritas negara serikat dan kekuasaan otoritas negara-negara
bagian apabila di kemudian hari terjadi konflik di antar negara federal, ada negara bagian. Ketiga, dilihat dari cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara semacam itu. Yang kedua, ada negara serikat, merupakan negara yang terdiri di dalamnya atas beberapa negara bagian. Negara Serikat Federal memiliki konsep dasar, basic konsep, yaitu adanya pembagian kekuasaan atau power dan kewenangan authority antara pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Menurut C.F. Strong, ada 3 konsep yang membedakan antara negara serikat federal. Yang pertama, cara pembagian kekuasaannya antara pemerintah negara serikat dengan negara lain. Yang kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan atau otoritas negara serikat dan kekuasaan otoritas negara-negara bagian apabila di kemudian hari terjadi konflik di antar negara federal, ada negara bagian. Ketiga, dilihat dari cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara semacam itu. Nah, ada juga sifat-sifat negara. Yang pertama yaitu negara mempunyai sifat memaksa, artinya negara memiliki kekuatan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Yang kedua, ada memiliki sifat monopoli, artinya negara memiliki kekuatan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam menetapkan tujuan negara untuk kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yulianti dari kelas A NPM 2121700026, prodi Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya dari kelompok 4 membahas tentang negara dan warga negara. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan warga negara. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari warga negara tersebut. Nah, ada beberapa ahli mengatakan, yang pertama menurut G. Murdoch mengatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide maupun gagasan. Yang kedua, menurut A.S. Hikam mendefinisikan warga negara dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok yang akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Adapun dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang asli Indonesia dan orang asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang kedua ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, ada asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum dan sanguinis artinya darah. Ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, asas ius soli, yaitu tempat kelahiran. Ius artinya hukum dan soli artinya negara atau tanah atau daerah. Dalam asas ini, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. Ya, jadi sudah jelas ya dalam asas-asas kewarganegaraan. Yang ketiga, ada status kewarganegaraan. Yang pertama, ada apatride, merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi, orang ini tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipatride, merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki kedua kewarganegaraan. Nah, jadi bipatride ini seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan. Yang ketiga, multipatride, merupakan sebuah konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Mungkin sudah jelas ya dari pengertiannya. Yang keempat, ada warga negara Indonesia.
Nah, dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas dua unsur, yakni warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan, yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra dan Pribumi. Jadi, anak yang dihasilkan melalui perkawinan sah dan diakui oleh agama dan negara dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Anak dari ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia yang dihasilkan dari perkawinan yang sah secara hukum, agama, dan negara. Anak yang dimaksud tidak mendapat status kewarganegaraan dari negara asal ayahnya, melainkan dari asal negara ibunya. Itu sebagai contoh. Yang kelima, syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dijelaskan, ada 7 yang dapat ditempuh untuk ada yang mengikuti ayah dan ibu berumur belum berusia 18 tahun. Terus permohonan kewarganegaraan yang dapat diajukan apabila telah memenuhi syarat, yaitu sudah berumur 18 tahun, sudah menikah, telah bertempat tinggal di Indonesia, sehat jasmani rohani, mampu berbahasa Indonesia, dan menjunjung tinggi dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang 1945. Nah, adapun peran warga negara, yang pertama ada peran warga negara dalam bidang hukum, yang kedua peran warga negara dalam bidang politik, yang ketiga peran warga negara dalam bidang sosial budaya, yang keempat peran warga negara dalam bidang ekonomi. Nah, adapun hak dan kewajiban setiap negara. Yang dimaksud dengan hak yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan, gitu ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan kewajiban, yang dimaksud dengan hak itu sesuatu yang harus kita peroleh dari orang lain. Yang disebut dengan kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, adapun hak-hak warga negara. Yang pertama, hak mendapat perlindungan. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak warga negara dalam keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak beragama. Yang kelima, hak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi kita itu sangat perlu pendidikan. Itu pun menjadi hak kita. Kemudian ada kewajiban warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 bahwa semua warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan. Yang keempat, hak beragama. Yang kelima, hak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi kita itu sangat perlu pendidikan. Itu pun menjadi hak kita. Kemudian ada kewajiban warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 bahwa semua warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara.
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa warga negara itu seseorang yang tinggal atau penduduk asli Indonesia ataupun orang asing yang telah memenuhi syarat. Adapun hak dan kewajiban warga negara itu harus terpenuhi dan harus dikerjakan. Nah, hak-hak warga negara dalam hak beragama. Nah, jadi di Indonesia itu setiap warga negara berhak memiliki agama, tidak apatrid atau tidak mempunyai agama. Jadi diwajibkan semua orang yang ada di Indonesia itu mendapatkan atau menganut agamanya secara menurut kepercayaan masing-masing. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Baik kata-kata ataupun perbuatan ataupun tingkah laku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya tadi sebagai moderator. Sekarang saya akan menjelaskan pematerian keempat tentang kewajiban warga negara. Nah, sesuai yang telah saya perlihatkan ini slide-nya, bahwa kewajiban warga negara itu tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan bahwa semua warga negara Indonesia itu bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali dan adanya larangan. Setiap warga negara juga berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat yang tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara juga berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa setiap negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negaranya sendiri. Nah, bisa saya tarik kesimpulannya mulai dari pematerian pertama yang dibawakan oleh Kang Mardatila sampai pematerian yang saya, bahwa negara itu sebuah organisasi yang kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tersebut. Nah, negara juga memiliki banyak teori. Yang pertama itu tadi ada perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori organis, teori historis, dan ada unsur terbentuknya negara, yaitu ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, dan ada pengakuan juga dari wilayah negara lain. Nah, sistem pemerintahan di berbagai negara yaitu ada meliputi beberapa, ada yang parlementer, ada yang presidensial, dan ada juga yang campuran. Nah, bentuk negara juga ada kesatuan, ada serikat, dan juga ada sifat-sifat negara. Sifat negara itu ada menyiksa, memaksa, ada memonopoli, dan ada sikap mencakup semua, yaitu artinya juga kekuasaan dan kewenangan menggunakan seluruh kebijakan atau hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan di negaranya tersebut. Terus juga ada fungsi negara yang dibawakan oleh teman kami. Ada juga fungsi negaranya itu ada menurut Chanlok dan menurut Mensekwe. Nah, juga ada pengertian warga negara itu seperti apa. Terus ada asas-asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan itu ada dua, yaitu asas sanguinis dan asas jus soli. Terus ada status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu ada apartheid, bipartheid, dan multipartheid. Nah, sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan tercantum pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari atas dua unsur, yakni warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Terus tadi juga ada syarat-syarat permohonan menjadi WNI juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dijelaskan ada 7 yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu kelahiran, pengangkatan anak, permohonan perwarganegaraan, perkawinan, atau mengikuti ayah dan ibu belum berusia 18 tahun. Ada juga permohonan kewarganegaraan yang dapat diajukan apabila telah memenuhi syarat, yaitu sudah berusia 18 tahun, sudah menikah, dan juga bertempat tinggal di Indonesia, sehat jasmani dan rohani juga, mampu berbahasa Indonesia, dan menjunjung tinggi dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, tadi juga dijelaskan ada peran warga negara Indonesia. Peran warga Indonesia itu dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, dan bahkan ekonominya juga. Ada juga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya juga tadi menjelaskan kewajiban warga negara, bahwa hak warga negara itu bisa mendapatkan perlindungan, terus ada hak beragama juga, hak mendapatkan pendidikan, dan kita juga kewajiban seorang warga negara yaitu mentaati semua peraturan dan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang 1945. Maka dari itu, mari kita sebagai generasi muda untuk taat menjadi warga negara dan taat hukum dan peduli hukum bagi suatu kalangan masyarakat luas. Mungkin seperti itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena manusia sejatinya memiliki kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.